Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tsummal hamdulillahilladzi hadaba shaum Ramadan. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudlilhu fala hadiya lahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa ashabul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Al-ayah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa kaum muslimin wal mukminin, muslimat wal mukminat yang dimuliakan Allah, mengawali kultum pada kesempatan hari ini, senantiasa saya mengajak diri saya sekaligus segenap pemirsa kaum muslimin muslimat, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melafadzkan kalimat yang sangat indah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bahwasanya pada kesempatan kali ini kita senantiasa masih tetap diterimakannya satu anugerah Allah terhadap kita, yaitu dapat menjalankan puasa Ramadan dengan penuh khusyuk, dengan penuh hikmah. Harapan kita adalah puasa kita dijadikan puasa yang makbul inda Allah, menghantarkan kebaikan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untaian rahmat salam senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Nabi akhiruz zaman, uswah teladan kita semua, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang kita bersama nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Para pemirsa kaum muslimin muslimat yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya mengajak segenap kaum muslimin untuk menoleh ke belakang, di mana saat akhir Sya'ban Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa dalam satu riwayat yang disampaikan oleh Imam Anas radhiyallahu an, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stahala hilalun Ramadan istaqbala al-qiblata biwajha thumma qala. Ketika memasuki bulan Ramadan, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap kiblat, kemudian beliau berdoa yang doanya Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wal yumna was salamah wal islam wal afiyah wa rizqi hasan wa difa'il asqam wal aun ala salati wa siyam wa tilawatil Quran. Ya Allah, masukkanlah kami ke bulan suci ini dengan rasa aman dan penuh dengan keberkahan, dengan rasa iman dan keselamatan dan keislaman, kesehatan, rezeki yang baik, dan jauhkanlah kami dari berbagai penyakit, dan lindungilah kami untuk senantiasa menegakkan sholat dan mampu untuk menjalankan puasa Ramadan. Kalau kita bersama cermati dari isi doa ini, menunjukkan bahwa puasa Ramadan begitu utama, puasa Ramadan begitu penting. Sekaliber Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah menjampatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang peribadahannya,
Rasulullah mencontohkan senantiasa terus berdoa. Hal ini menggambarkan kepada kita satu pelajaran. Betapa pentingnya, betapa agungnya, betapa mulianya bulan Ramadan yang di dalamnya terkandung perintah puasa Ramadan sebulan penuh. Jikalau seumpama kita mengetahui ada apa, bagaimana sesungguhnya bulan Ramadan, niscaya kita akan senantiasa bersenang, berbahagia, bahkan enggan sekali untuk berpisah, rindu sekali untuk bertatap muka bertemu langsung dengan bulan yang agung ini, yaitu bulan Ramadan. Dalam satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan satu pelajaran penting. Lau ta'lamu ummati ma fi ramadana lamannau an takuna as-sanata kulluha Ramadan. Jikalau seumpamanya umatku mengetahui apa-apa yang ada di bulan Ramadan, niscaya umatku akan berharap, jadikanlah dalam satu tahun bulan-bulannya dijadikan bulan Ramadan. Rasulullah menyampaikan satu ungkapan yang begitu mulia. Ada apa sebenarnya? Kandungan yang penting di dalam bulan Ramadan itu. Maka hadis ini disambungkan dengan satu kalimat, li'annal hasanata fihi mujma'inatun, bahwa di dalamnya, di dalam bulan Ramadan, semua kebaikan dikumpulkan. Maka bolehlah saya mengandai-andai apa sih kebaikan itu dan bagaimana cara untuk mengumpulkan kebaikan itu. Maka seharusnya lah kita benar-benar dengan tulus melakukan kebaikan-kebaikan selama bulan Ramadan, karena Rasulullah sudah menyampaikan satu pelajaran bahwa di dalam bulan Ramadan segala kebaikan dikumpulkan. Berarti kebaikan yang kita lakukan tidaklah pernah tercecer, karena terangkum, terkumpul dalam sistem yang sangat-sangat cerdas, dalam sistem yang sangat-sangat bagus, yaitu bagaimana Allah mengumpulkan kebaikan-kebaikan itu sebagai nilai ibadah yang kelak nantinya akan mendapatkan pahala, mendapatkan balasan yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kandungan yang berikutnya di dalam bulan Ramadan adalah bahwa beribadah di dalam bulan Ramadan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita mungkin dalam istilah anak-anak sekarang ngabuburit, kita jalan-jalan hampir masjid-masjid, surau, musola, banyak sekali lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, bahkan pengajian-pengajian atau ibadah yang lainnya. Karena memang di bulan ini, bulan Ramadan, segala ibadah, tidak ada satupun ibadah yang tertolak oleh Allah. Tetapi segala ibadah, taat kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk apapun itu diterima. Beruntungnya umat Islam, beruntungnya umat Muslim yang iman, yang mau secara tulus ikhlas
melakukan ibadah dengan khusyuk, melakukan ibadah dengan tumakninah. Harapannya ibadah itu senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wanuduba, dosa-dosa diampuni oleh Allah. Maka segenap kaum muslimin yang berbahagia dalam momen bulan Ramadan yang mulai ini, maka perbanyaklah bertaubat, perbanyaklah istighfar, kurangilah maksiat, perbanyaklah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah tobat kita, permohonan ampunan kita, penyesalan kita terhadap kekhilafan kita, pengakuan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu senantiasa diterimakan Allah sebagai bukti kecintaan Allah terhadap hamba-hamba Allah yang melakukan ketulusan peribadahan di dalam bulan Ramadan. Kemudian wal jannatu mustaqatun lahum, surga merindukan setiap orang-orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan. Dari beberapa kelompok yang dirindukan surga, salah satunya adalah saum, berpuasa. Dan berpuasa itu menghantarkan kita untuk bisa memasuki surga Allah dari pintu di mana Allah siapkan khusus untuk orang-orang yang berpuasa dengan baik, menjaga puasanya, seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min damihi wa qala aidan man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min damihi." Dengan puasa yang baik, Allah akan mengampuni dosa-dosanya, dan ketika kita diampuni dosanya, Allah menyiapkan surga baginya. Dan salah satu upaya untuk bisa meraih ampunan Allah, salah satunya adalah berpuasa dengan baik, dan berpuasa itulah yang kelak menghantarkan kita menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang berbahagia, sekiranya demikian yang kami sampaikan, kuliah singkat, mudah-mudahan menghantarkan kita, bertambahkan pemahaman kita untuk memahami bagaimana kita sebetulnya di dalam melakukan ibadah puasa. Dan marilah kita mohon pada Allah, mudah-mudahan kita sekalian dikelompokkan orang-orang yang berpuasa dengan baik, dan insya Allah Allah menurunkan ampunan terhadap kita. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.